Pada kesempatan ini, kita akan membahas game dari kejuaraan catur Eropa tahun 2025. Game yang akan kita ulas adalah game dari Ruslan Ponomarinov, juara dunia catur yang terlupakan. Di game ini, Ponomarinov memainkan langkah E4 dan lawannya, pecatur asal Azerbaijan Suleyman Suleymanli, memainkan langkah E6. Ini adalah pertahanan Prancis. Ponomaryov membalas dengan D4, lalu D5, selanjutnya kuda C3, kuda F6, lalu E5. Ini adalah pertahanan Prancis varian klasik. Kuda mundur ke petak D7, dijawab dengan F4, selanjutnya C5. Lanjut, Ponomarinov mengembangkan kuda F3. Setelah kuda ke petak C6, gajah E3, tambahan perlindungan pada pion. Di posisi ini, Suleyman Suleymanli mendorong A6, langkah profilaksis mencegah gajah atau kuda menempati petak B5. Selanjutnya, Ponomaryov mengeluarkan menteri ke petak D2. Sepertinya dia bersiap rokade di sayap menteri. B5 pun didorong oleh hitam. Suleyman Suleymanli mempersiapkan badai pion melalui sayap menteri. Dan Ponomaryov rupanya mendorong H4. Dia berencana membongkar sayap raja. Pertukaran pion center kemudian terjadi. Kuda makan pion, kuda makan kuda, gajah makan kuda. Selanjutnya, gajah diaduk. Di posisi ini, Ponomaryov mendorong H5. Lalu H6 dimainkan oleh hitam. Ponomaryov kemudian rokade di sayap menteri. Dia tidak khawatir dengan badai pion yang akan dimainkan oleh Suleyman Suleymanli. Dari posisi ini, hitam melanjutkan tekanan dengan menteri A5. Kemudian, raja bergeser menjaga pion. Lalu, pertukaran gajah terjadi. Menteri makan gajah. Setelah itu, pion usir kuda. Kuda mundur ke petak E2 dan hitam mengadu menteri. Ponomaryov menyelamatkan menterinya di petak D2. Tidak ingin membiarkan pertukaran menteri terjadi. Selanjutnya, hitam mendorong A5. Badai pion kembali dilancarkan. Di posisi ini, Ruslan Ponomaryov menempatkan kudanya di petak D4. Langkah ini menunggu apa respon hitam selanjutnya. Dan selain itu, dengan langkah ini maka kuda bermanuver ke tempat yang lebih bagus. Bisa ke petak B5 untuk menekan raja. Hitam kemudian membuat kesalahan. Di posisi ini, dia rokade untuk mengamankan rajanya. Namun, hal ini justru membuat Ponomaryov semakin unggul. Badai pion kemudian dilancarkan dengan pion G4. Hitam membalas dengan badai pion lainnya, tetapi G5 membongkar lajur H. Di posisi ini, Suleyman Suleymanli mengambil pion dan Ponomaryov tidak makan pion. Dia menggeser benteng ke petak G1, bersiap untuk melancarkan serangan dari lajur G. Pada posisi ini, hitam mendorong F6, membiarkan Ponomaryov untuk makan pion dan melakukan forking. Akan tetapi, hitam juga bisa mendapatkan benteng. Sebenarnya mengambil pion bukanlah langkah yang buruk, namun Ponomaryov punya langkah yang lebih bagus. Langkah itu adalah gajah D3, mengorbankan kuda. Apabila menteri berani makan kuda, maka gajah akan melakukan skak. Dan ini akan membuat hitam kehilangan menterinya. Oleh karena itu, hitam tidak berani makan kuda.
dia mendorong A3, membongkar pertahanan putih. Di posisi ini, Ponomaryov kemudian mengambil pion. Forking pun terjadi. Menteri mundur dan kuda makan benteng. Apabila di posisi ini, hitam coba untuk menyerang balik dengan pion makan pion, selanjutnya menteri makan pion A, maka terlebih dahulu putih punya balasan yang sangat bagus. Gajah 7, skak. Setelah raja makan kuda, maka menteri makan pion. Dengan demikian, pion A2 tetap terjaga. Apabila di posisi ini hitam nekat melarikan raja ke petak H8, maka hal yang sama akan terjadi. Selain menjaga pion, menteri putih juga mengancam skakmat. Tentu saja putih akan menang. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Sulaiman Sulaimanli mengambil kuda, lalu B3. Dengan demikian, pertahanan Raja Putih tetap aman. Permainan kemudian berlanjut, hitam mendorong F5. Setelah itu, benteng makan pion. Kemudian, kuda E6, namun benteng lagi-lagi makan pion. Hitam betul-betul dihajar habis-habisan. Di posisi ini, Sulaiman Sulaimanli coba untuk mengancam skakmat, tetapi menteri mundur C1, semuanya aman dan baik-baik saja. Menteri kemudian coba bermanuver ke petak C3. Langkah ini menunggu putih membuat kesalahan. Ponomaryov tentu saja tidak gegabah. Di posisi ini, dia mendorong H6, membongkar lajur G dan lajur H. Oleh karena itu, benteng A7 dimainkan untuk menjaga pion. Lalu benteng G1. Menteri kemudian ke petak D4. Dibalas benteng F6, langkah tunggu. Hanya tersisa 1 menit, Sulaiman Sulaimanli kemudian menggeser rajanya ke petak H8. Lalu pion makan pion, benteng makan pion, kemudian gajah ke petak G6. Di posisi ini, hitam belum menyerah. Dia masih mencoba dengan gajah D7. Akan tetapi, pion mengusir kuda. Kuda menyingkir sambil menyerang gajah. Dan benteng F8, skak pun terjadi. Hitam coba menutup skak, namun setelah benteng H1, hitam akhirnya menyerah. Tidak ada potensi kemenangan sama sekali. Posisi ini adalah skakmat dalam 1 langkah. Apabila raja lari ke petak G7, maka benteng F7 adalah skakmat. Apabila kuda menutup skak, maka menteri H6 dan skakmat lagi-lagi terjadi.